Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan ada pengumuman yang luar biasa hari ini, yaitu bahwa Godot 4.3 ini sudah rilis guys. Nah, ini bukan video tutorial kali ini teman-teman, tapi aku pengen meng-highlight aja beberapa perubahan yang terjadi di dalam Godot 4.3 dan juga mencoba menjelaskan sama teman-teman apa aja sih yang berubah, at least yang di-highlight di halaman utamanya ini. Jadi kalau teman-teman pengen melihat si perubahan-perubahannya, teman-teman bisa ke alamat ini, godotengine.org/release ke-4.3. Ini nanti ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Nggak semuanya dibahas, tapi beberapa yang penting-penting, yang besar-besar akan saya bahas bareng-bareng gitu ya. Kita akan coba lihat, akan mencoba menjelaskan sama teman-teman apa sih yang dimaksud dengan perubahan-perubahan ini, dan kira-kira efeknya apa sih sama teman-teman sebagai developer atau yang baru mulai mau belajar bikin game gitu ya. Oke, pertama-tama kita lihat teman-teman bahwa Godot ini dari 4.1 ke 4.2 ke 4.3 ini ternyata pengembangnya atau kontributornya itu bertambahnya signifikan gitu ya. Jadi udah lebih dari 521 orang yang membuat kontribusi terhadap si game engine ini. Berarti si Godot ini makin populer dan makin populer gitu ya. Teman-teman bisa langsung ngedownload aja Godot Engine 4.3 dari sejak 15 Agustus ya kemarin ya, dan bisa langsung digunakan. Nah, ini ada beberapa highlights yang kita mau bahas, kita mau lihat ada perubahan apa aja. Highlight-highlight ini yang nanti kita akan coba jelaskan begitu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Highlight pertama teman-teman, ada sebuah node baru, resources, ya, namanya Audio Stream Interactive, Audio Stream Playlist, Audio Stream Synchronize. Ini 3 node yang nanti akan ditambahkan, yang memungkinkan kita untuk bikin musik lebih baik. Jadi kalau teman-teman sudah pernah bikin musik pakai Audio Stream Player, itu mungkin mengalami ada beberapa keterbatasan yang kita tidak bisa lakukan begitu ya. Di sini kita tambahin 3 note yang ada di sini untuk bisa ngeplay audio kita dengan lebih precise, lebih detail. Teman-teman bisa lihat tadi kalau pengen baca lebih lanjut lagi ada read more di sini, kita bisa lihat dalamnya ada perubahannya seperti apa. Nah, ini jadi contohnya aja ya, audio stream player kita jadi ada kayak begini nih. Biasanya kan kalau kita punya audio stream player, kita punyanya streamnya cuma satu gitu. Ternyata di sini kita bisa punya klipnya lebih dari satu sekarang. Dan kita juga bisa bikin transition musik seperti ini. Nah, ini keren banget ya teman-teman. Nah, perubahan kedua teman-teman adalah yang namanya 2D Physics Interpolation. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, langsung kelihatan perbedaannya begitu ya. Di Physics Engine yang sebelumnya dan Physics Engine yang sesudahnya, ya, yang saat ini begitu. Kita bisa lihat perubahannya itu Physics Engine-nya jauh lebih smooth, jauh lebih baik. Oke. Selanjutnya di Godot 4.3 juga kita juga ada perubahan terhadap Visual Shader Editor. Jadi teman-teman bisa lihat Visual Shader, kalau teman-teman pernah bikin shader menggunakan Godot, nah ini shadernya kan biasanya kurang indah begitu ya, tapi dengan overhaul ini kita jadi punya tampilan yang jauh lebih keren untuk si Visual Shader-nya. Nah, selanjutnya kita juga punya perubahan yang cukup besar yang terjadi di tile map dan tile map layer ya teman-teman ya. Di sini terutama untuk tile map layer ini adalah sebuah node yang menggantikan layer yang ada di tile map. Kalau biasa teman-teman bikin tile map di Godot 2 dimensi, itu kan ada layernya ya. Kalau yang di Godot 4 ya, layer-layer kita bisa bikin layernya satu persatu dan itu nyambung ke dalam si node tile mapnya. Tapi sekarang dengan yang namanya tile map layer, teman-teman jadi punya tile mapnya itu satu node lagi, terpisah. Dan kita juga bisa convert dari tile map yang dulu ke tile map yang baru. Ini contohnya kayak gini teman-teman. Bisa lihat ya. Nah di sini tuh jadi sekarang kita punya node khusus buat masing-masing layer. Jadi lebih enak aja buat kita lihatnya ya, dan lebih intuitif gitu ya, lebih enak di edit-editnya begitu. Ada satu tile map layer gitu, atau node lagi khusus buat si tile map ini. Oke ya, keren banget. Selanjutnya kita juga punya yang namanya single thread web exploits. Nah ini begini teman-teman, jadi sewaktu kita pindah dari Godot 3 ke Godot 4 gitu ya, Godot 4 itu mengasumsikan bahwa browser-browser baru itu bakal menggunakan multi-thread secara pengolahannya gitu ya, sehingga support terhadap single thread itu ditiadakan gitu ya. Tapi ternyata nggak secepat itu perubahannya, jadi si Godot itu mengembalikan atau mengadakan kembali fitur untuk mengekspor game kita yang single thread gitu ya. Single thread di web. Jadi single thread di web sudah ada lagi gitu ya. Juga ada beberapa improvement, beberapa kemajuan juga di multi-threading, jadi lebih baik gitu ya.
Nah, untuk animation juga teman-teman ada beberapa perubahan juga untuk animation yang lebih baik. Untuk animation mixer ini kita punya yang namanya skeleton modifier 3 dimensi. Skeleton modifier 3 dimensi ini satu node baru lagi ya, untuk memindahkan bones melalui script. Jadi kita bisa mindahin bones lewat script. Ya. Dan kita juga punya kemampuan untuk retargeting sekarang. Jadi kalau teman-teman punya sebuah skeleton dari sebuah karakter yang udah ada animasinya gitu ya, tapi kita pengen ganti mesh-nya, jadi skeletonnya tetap sama, tapi kita pengen mindahin gerakan yang sama ke model yang lain gitu ya, kita bisa lakukan yang namanya retargeting. Nah, retargeting ini jadi lebih gampang dengan si Growth Path 3 ini. Jadi si skeletonnya bisa kita pindahkan ke mesh yang lain dengan jauh lebih mudah. Oh, by the way, kita juga sekarang udah bisa mengedit keyframe, ya, bisa di copy paste, bisa di duplicate langsung lewat di dalam si animation player kayak begini. Ini ada quality of life ya sebutnya, biar lebih gampang aja, biar lebih enak. Oke. Berikutnya untuk navigation. Navigation ini cukup banyak perubahan juga yang terjadi untuk navigasi di 2D maupun 3D. Yang pertama ada yang namanya splitting navigation mesh. Jadi splitting navigation mesh itu kalau kita punya peta yang besar, teman-teman, yang namanya navigation mesh ini harus dihitung. Nah, kalau kita pengen punya memori yang lebih baik, alokasinya, dan juga performa yang lebih baik, kita harus membagi-bagi si navigation mesh-nya. Nah, biasanya navigation mesh ini bagi-baginya ini secara manual, tapi dengan menggunakan fitur baru ini, kita bisa bagi-baginya secara otomatis, gitu, kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk navigation mesh ini juga kita bisa menambahkan boundaries atau halangan langsung ketika kita nge-bake si navigation mesh-nya. Jadi biasa kalau kita nge-bake navigation mesh itu, kita sekarang punya properti baru untuk baking navigation mesh. Navigation mesh itu jadi sebuah mesh yang ditentukan untuk mengatur apa yang bisa dilewatin, apa yang nggak bisa dilewatin gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita mau baking navigation mesh, artinya baking navigation mesh itu adalah navigation mesh itu udah ditentukan dari sebelum game-nya dimulai. Gitu. Kita udah bikin dulu navigation mesh yang udah jelasnya. Dan termasuk di sini adalah kalau kita punya halangan yang pengen tidak bisa dilewatin. Nah di sini ada properties baru nanti yang mempengaruhi si bakingnya navigation mesh. Jadi namanya navigation obstacle 2D dan navigation obstacle 3 dimensi. Nah, kita juga punya perbaikan atau pembaharuan juga untuk navigation path-nya. Jadi supaya si agennya itu bisa berjalan lebih baik, ini juga sudah dibantu lebih baik lagi. Jadi sekarang path finding-nya ya, menemukan jalannya jauh lebih baik untuk navigation path yang di part 3 ini. Untuk navigation, berikutnya untuk editor juga teman-teman. Sekarang bersyukurlah kita jadi punya FBX bisa langsung diimport secara natif, jadi nggak perlu di convert lagi. Kita bisa langsung import FBX karakter dan animasinya. Okay. Dan juga, nah ini biasanya untuk penggemar file system di bawah, gitu ya, sesuai sama dengan engine-engine tertentu, gitu ya teman-teman. Saya nggak sebut merek ya. Nah ini kita bisa pengen pindahin si file sistemnya itu ke bawah, bukan di samping kiri bawah, tapi langsung ke bawah seperti ini. Kan kita lihat di sini ya, kita bisa move to bottom di sini, jadi jadinya dia bawah kayak begini. Nah, kalau teman-teman sudah biasa dengan layout seperti ini, kita juga bisa pasang seperti ini sekarang. Dan juga ada beberapa lagi perubahan-perubahan layout UX yang lebih baik. Nah, untuk 2D teman-teman, kita punya yang namanya Parallax 2D Node. Jadi Parallax 2D Node ini menggantikan nanti si parallax layer yang ada sebelumnya. Jadi sekarang jadi lebih baik ya teman-teman ya. Dia punya kemampuan yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Juga namanya perpindahan pixel juga jadi lebih baik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang sebelah kiri itu sebelum, sebelah kanan sesudah, kita bisa lihat perubahannya itu jauh lebih baik di sebelah kanan. Terutama ketika dia nabrak sesuatu ya, kita lihat. Nah, misalkan di sini itu perubahannya, perpindahannya ya. Jauh lebih smooth yang di sebelah kanan. Oke. Nah, untuk rendering juga teman-teman, kita juga punya beberapa fitur-fitur baru juga untuk renderingnya. Jadi fitur di Pati 3 ini benar-benar sungguh-sungguh banyak banget teman-teman. Ada yang namanya Pre-Multiplied Alpha Blending di 3D shaders ini. Jadi ada blend mode untuk 3D material supaya kita bisa ngegabungin material gitu kita gabungkan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah kiri itu yang tanpa Pre-Multiplied Alpha Blending, yang sebelah kanan ini Mixed Blending. Jadi ada gabungan antara si apinya dengan si asapnya. Bedanya mungkin sedikit ya, tapi teman-teman bisa lihat jauh lebih baik yang sebelah kanan dibandingin kiri. Si asapnya nggak kelihatan, sedangkan di sini asapnya kelihatan karena si materialnya itu ngeblend, gitu. Gabung antara si asap dengan si api. Oke.
Nah, kita juga punya namanya rendering device yang arsitektur yang baru. Juga ada yang namanya Compositor Effect API. Ini juga nanti ada beberapa tambahan baru, fitur-fitur baru gitu ya. Kita juga punya kabut yang tipenya depth based. Jadi biasanya kita punya exponential, tapi sekarang kita punya depth based fog. Jadi kita bisa atur si kabut ini sedalam apa gitu ya. Dari mulai kapan dia bakal hilang, terus seberapa hilangnya. Jadi ini kita bisa bikin kayak semacam silent hill atau yang lain-lain gitu ya. Pokoknya si kabutnya itu bisa kita atur dengan lebih detail. Dan juga si Godot Party 3 ini teman-teman juga ternyata dia juga kemampuannya atau performanya jauh lebih cepat, teman-teman. Jadi tanpa perubahan apapun di 3D Scene kita bisa mengharapkan ada improvement sebanyak 5-15% untuk frame rate kita di Godot Party 3 ini. Keren ya? Compatibility juga jadi lebih baik. Gitu. Untuk display, nah ini Direct 3D 12 sekarang juga sudah disupport oleh Godot, jadi kita bisa menggunakan Direct 3D 12 ya sekarang. Ada Wayland support juga buat Linux atau BSD. Saya kurang mengerti yang untuk yang ini ya, untuk Wayland ini. Jadi saya nggak banyak ngomong tentang ini ya. Nah, untuk XR teman-teman, untuk virtual reality dan untuk augmented reality, di sini kalau teman-teman punya atau pernah mengerjakan project XR menggunakan Godot, biasanya memang teksnya jadi sedikit blur begitu, tapi sekarang sudah dibersihin, jadi 2D content jadi jauh lebih tidak blur. Gitu ya. Kita juga punya standarisasi tracking badan dan tracking tangan. Dan juga di sini yang penting banget menurut saya ya, karena saya lagi mengerjakan penelitian di dalam bidang XR dan saya pakai Godot begitu ya. Yang paling penting adalah kesulitan ini teman-teman. Biasanya kalau kita ngembangin sebuah game atau sebuah aplikasi XR ya, virtual reality atau augmented reality gitu menggunakan game engine apapun, biasanya kita harus pasang si device-nya nyolok dengan si komputer kita gitu. Jadi kita ngoding terus compile langsung ke device atau compile-nya di komputer tapi ditampilin di device gitu ya. Nah, itu jadi kadang-kadang repot teman-teman karena si device yang antara nggak kompatibel kah atau device-nya mungkin nanti ternyata butuh driver tambahan atau misalkan device-nya koneksi kabelnya nggak rusak apa macam-macam gitu ya, banyak banget kendalanya gitu ya. Nah, dengan Godot Party 3 yang baru ini kita punya yang namanya Meta XR Simulator. Nah, dengan simulator ini teman-teman kita bisa langsung ngetes oleh aplikasi VR kita, aplikasi XR kita ini tanpa menggunakan headset beneran, tapi menggunakan simulated headset. Jadi kita bisa menggunakan emulatornya lah kurang lebih gitu. Jadi bisa lebih cepet dan juga nggak repot begitu ya. Tapi sayangnya saat ini teman-teman ini hanya bisa support untuk Windows dan macOS, belum support Linux dulu untuk saat ini. Tapi moga-moga ke depan juga support Linux gitu ya. Ada performance, stability improvement pasti, jadi lebih stabil, jadi lebih cepat, nice. Kita juga punya namanya scene discovery dan anchor. Jadi kalau kita mau pasang suatu benda di satu titik tertentu, kita bisa mengingat bahwa si benda itu disimpan di sana. Dan scene discovery ini kita bisa membaca ruangan, begitu. Kita bisa tahu ada tanah, kita bisa tahu ada tembok, gitu. Kita bisa bikin mesh-nya, gitu. Nah itu scene discovery. Nah untuk web teman-teman, nah ini ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman ada yang pernah nanya nih kalau nggak salah di salah satu forum yang saya ikutin gitu ya. Kok di dalam web nggak bisa ada splash screen-nya ya buat Godot. Nah sekarang udah ada guys. Jadi kita bisa pasang splash screen, udah nyampe sekarang, udah ada di dalam web. Nah kita juga punya web audio yang jauh lebih baik. Nah untuk teman-teman yang udah lebih advance, yang menggunakan C# teman-teman, C# untuk Godot ini juga jauh lebih baik. Sekarang udah ada reminder kalau misalnya si C# project-nya belum dibuild kembali. Dan sekarang C#-nya juga ada generik-nya. Sekarang ada include generics. Ya, untuk C# ya. Ada beberapa perbaikan juga. Ada GDScript juga teman-teman. Untuk GDScript juga ada, bukan cuma C# doang. GDScript nggak mau ketinggalan begitu ya. GDScript juga punya kemampuan untuk sekarang slim down. Jadi kalau kita export game kita yang menggunakan GDScript, kita bisa dapatkan game export kita jauh lebih kecil ukurannya. Nice ya. Kita juga punya beberapa bahasa juga baru kayak isNote sekarang, operator isNote sudah ada. Kita punya built-in function, sekarang bisa dipanggil menggunakan kayak call gitu ya. Kita punya anotasi export storage, kita juga punya anotasi export custom. Ini nanti anotasi-anotasi tambahan gitu ya, untuk nyimpen nilai. Dan ini untuk custom kalau kita pengen ada sesuatu gitu ya. Tambahan juga untuk auto completion supaya lebih baik. Dan juga ada pengaturan buat circular dependency.
gitu. Jadi kalau misalnya coding kita manggil codingan yang lain, terus codingan yang lain itu manggil coding kita lagi, jadi kan muter balik gitu ya. Itu namanya cyclic redundancy gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa error terjadi di GDScript, nah sekarang udah bisa dibenerin gitu ya. Jadi lebih stabil lah. Nah, ini juga ada perbaikan-perbaikan di GD extension. Kalau teman-teman belum tahu, GD extension itu adalah caranya kita menggunakan C, ya, C++ itu ke dalam Godot kita. Jadi kita bikin kayak semacam plugins-nya yang bisa kita tambahkan ke dalam Godot kita. Dan ini juga tetap dikembangkan juga teman-teman. Jadi ada pengembangan juga di bagian GD extension ini juga. Bahkan di documentation juga, jadi dokumentasi dari Godot juga sudah punya glow up gitu ya. Udah ada upgrade juga untuk si dokumentasi ini. Sekarang ada syntax highlighting, ada lain-lain gitu ya. Jadi lebih keren lah si dokumentasi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Highlight aja, komentar-komentar aja dari saya tentang apa yang tersedia di Godot 4.3. Ini bukan mencakup semua perubahan ya guys. Ini perubahan itu cuma sebagian aja. Saya cuma nyebutin yang ada aja di website ini. Tapi perubahan-perubahan sebenarnya lebih daripada itu gitu. Jadi kalau teman-teman pengen baca full perubahannya, change log-nya bisa cari di website-nya gitu ya. Dan teman-teman bisa baca secara detailnya. Tapi untuk kurang lebihnya gitu, highlight-nya ya seperti ini lah. Oke, semoga Godot jadi lebih canggih lagi teman-teman. Semoga teman-teman juga masih mau nonton juga tutorialnya di channel saya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.